Bu Hanifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Bu Laili dari Guru PAI. Di sini saya ada tugas ke PPG terkait dengan mau menanyakan apa sih menurut Bu Hanifah itu kesulitan siswa saat berkonsentrasi ketika menerima pembelajaran di kelas. Ya Bu Laili, siswa kita saat ini kan beda ya dengan beberapa waktu yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Karena anak-anak sekarang ini kan cara belajarnya juga berbeda dan gangguan untuk belajarnya itu juga banyak. Misalkan yang jelas sekarang ini kan anak-anak suka pakai gadget gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu guru mungkin bisa menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak yang saat ini gitu. Ya, jadi bisa jadi mungkin Bapak Ibu guru mungkin lebih banyak yang lebih aktif daripada siswanya, sehingga anak-anak bosan gitu ya. Jadi kalau anak-anak sekarang terlalu banyak ceramah itu juga apa namanya, untuk anak-anak sekarang itu membosankan, boring gitu ya. Mungkin anak-anak lebih suka kalau diajak aktif, misalkan mungkin menggunakan games gitu ya, permainan ya, atau ada ice breaking di situ, atau mungkin kerja kelompok yang semua siswanya aktif dalam kelompok. Nah, kalau kerja kelompok itu juga bagus ya, asalkan semua siswa aktif, punya peran masing-masing dalam kelompoknya. Itu mungkin lebih menyenangkan bagi mereka. Nah, kemudian butuh juga komitmen di dalam kelas ya, komitmen kesepakatan kelas ya. Jadi di situ ada kesepakatan sebelum ada pembelajaran, mungkin di awal tahun ajaran baru atau dalam semester kalau mau dibuatkan kembali, itu sebaiknya ada perjanjian dengan anak-anak, ada komitmen bersama yang disepakati oleh guru dan anak-anak ya sama. Jadi bagaimana anak-anak dalam pembelajaran pada saat proses, mungkin apa yang tidak dianjurkan dilakukan anak-anak, nah seperti itu. Mungkin sesekali juga guru mengingatkan, ya kita sudah punya komitmen loh, misalkan seperti itu. Ketika ada anak-anak yang kurang konsentrasi, dan guru juga memang harus memperhatikan ya karakter siswa yang ada di dalam kelas, karena tidak semua siswa itu memiliki karakter yang sama, kemampuan awal yang sama. Makanya itu perlu ada assessment ya di awal untuk bisa mengetahui karakter siswa kita ketika dia akan menerima pembelajaran kita. Apakah memang dia sudah siap dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Misalkan ya contoh, selaku guru agama, mungkin di situ mau memberikan pembelajaran yang terkait dengan baca tulis Al-Quran. Nah, padahal kemampuan anak kan tidak sama. Ada anak yang malah sama sekali belum bisa. Ada anak yang sudah pinter banget, ya bahkan ada yang sudah hafal dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu guru harus punya metode yang pas, terdiferensiasi ya, disesuaikan dengan kemampuan anak. Itu juga akan mempengaruhi anak tidak konsentrasi ketika belajar. Ketika misalkan guru memperlakukan sama rata, ya, jadi itu perlunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin itu Bu. Terima kasih banyak Bu Hanifah, Sama-sama. Kepala SMP Negeri 9 Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Saya Bu Laili dari Guru Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ada tugas terkait PPG untuk menanyakan kira-kira apa sih kesulitan siswa saat berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran di kelas itu? Kesulitan siswa pada saat berkonsentrasi di dalam kelas itu, yang pertama itu biasanya siswa tersebut kurang tidur, Bu. Jadi pada saat pembelajaran itu malam harinya anaknya bermain gadget, contohnya bermain permainan-permainan yang dia suka, menonton permainan apa yang dia suka, terus yang lainnya kan banyak di situ sampai hingga larut malam. Jadi pada saat pembelajaran paginya anaknya tidak berkonsentrasi karena dia mengalami lelah atau ngantuk pada saat pembelajaran. Ngantuk. Terus yang kedua itu tentang kesehatannya juga. Jadi pada saat dia
kondisi kelelahan, otomatis daya tahan tubuhnya juga kurang. Dia akan merasakan yang namanya kesehatan tubuhnya itu sedikit mengalami masalah. Contoh mungkin kayak ini mungkin kayak batuk, terus habis gitu dia flu atau sakit panas yang karena jam istirahatnya dia kurang. Terus lalu yang ini tentang motivasi pada saat pembelajaran. Mungkin pada saat pembelajaran itu anaknya sebelum pembelajaran mungkin kita harus ngasih motivasi dulu. Jadi pada saat kita memberikan motivasi ke siswa, siswa itu sedikit mengalami yang namanya perubahan tentang kita ajak motivasinya kayak kita bermain game dulu, atau kita ajak dia senang-senang dulu biar anaknya pada saat pembelajaran itu biar bisa lebih baik juga. Berarti stimulus ya Pak? Iya. Stimulus pembelajaran. Terus di lingkungan belajar gitu ya. Jadi di lingkungan belajar itu juga ada anak yang memang notabene salah satu siswa ada yang mengganggu. Itu jadinya di kelas itu jadi kurang kondusif anaknya untuk belajar. Terus gangguan teknologinya juga pada saat mungkin jenengan menontonkan video motivasi untuk anaknya atau video pembelajaran itu sering tersendat-sendat, itu juga bermasalah pada saat anaknya pembelajaran. Terus yang terakhir metode pengajarannya mungkin ya. Jadi metode pengajarannya itu anaknya itu harus ada timbal balik pada saat pembelajaran. Kalau tidak ada timbal balik, jadi kelasnya jadi tidak terlalu kondusif untuk begitu pembelajaran. Oke, assalamualaikum Pak Nanda. Di sini saya Bu Leli selaku guru pendidikan agama Islam. Jadi di sini saya ada tugas terkait dengan PPG. Tugasnya yaitu menanyakan menurut Pak Nanda ini apa sih kesulitan siswa untuk berkonsentrasi saat menerima pembelajaran di kelas. Ya mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Leli, dengan saya Pak Nanda Dwi Mardianto selaku guru matematika SMP Negeri 9 Surabaya. Jadi menurut saya konsentrasi anak-anak di kelas itu berpengaruh besar itu juga dari pembawaan guru pengampunya. Ketika guru pengampunya itu membawa situasi kelas yang lebih have fun gitu, anak-anak pastinya lebih tertarik terhadap mata pelajaran kita. Banyak hal-hal yang harus kita timbulkan di awal itu, contohnya ice breaking, terus teknik KSE yang stop itu, terus selain itu mungkin anak-anak diajak nyanyi ya bersama-sama terlebih dahulu sehingga anak-anak itu lebih siap menerima materi. Selain itu mungkin bisa jadi faktor individunya. Anak-anak itu ketika dia sudah berangkat itu moodnya sudah jelek ibaratnya dari rumah, entah karena bangun kesiangan atau karena orang tuanya habis marahi anak itu, sehingga gen alfa sekarang itu cenderung terbawa mood kan Bu Lady, sehingga ketika dia menerima pembelajaran tidak ada yang membangkitkan moodnya dia, pastinya dia sampai akhir nanti moodnya itu seperti itu terus gitu. Selain itu pembelajaran yang seperti dulu yang monoton, terlalu teknik ceramah saja itu anak-anak lebih cenderung mudah bosennya seperti itu. Jadi pinter-pinternya guru era saat ini untuk membawa kelas Gen Alpha ini untuk lebih tertarik pada kita itu sangat dibutuhkan, apalagi contohnya mapel matematika yang konon katanya itu melihat gurunya saja itu sudah horor. Jadi pintar-pintarnya guru matematika itu sendiri membuat anak-anak itu lebih siap untuk menerima pembelajaran. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Nanda. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.